Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 14 Maret 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Mayat tanpa identitas di kota Masohi ternyata dibunuh. Pelaku sudah ditangkap. Mayat gadis 16 tahun yang ditemukan di selokan kawasan Bundaran Kota Masohi, Maluku Tengah, ternyata korban pembunuhan. Pelaku pembunuhan pun berhasil ditangkap setelah hampir sepekan menyelidiki kasus yang menggemparkan warga ibu kota Maluku Tengah itu. Keduanya yakni RS berusia 22 tahun dan IPT berusia 34 tahun warga desa Haya, Kecamatan Tehoru. Kapolres Maluku Tengah AKBP Abdul Ghafur di Mapolres Senin 14 Maret 2022 menjelaskan, kedua pelaku diringkus di dua lokasi berbeda. IPT dibekuk tanpa perlawanan di rumahnya di Desa Haya, sementara RS diringkus dalam perjalanan dari Pelabuhan Waipirit menuju Kota Masohi. Dijelaskan sebelum dibunuh, korban sempat disetubuhi oleh keduanya. Sebelumnya, sesosok mayat perempuan ditemukan dalam keadaan sudah mengeluarkan bau busuk di dalam selokan di kawasan Bundaran Kota Masohi, Maluku Tengah, Rabu 9 Maret 2022 lalu. Dan kemudian untuk penangkapan tersangka ini ditangkap, tersangka R itu ditangkap pada perjalanan dari Waipirit menuju Masohi. Sementara tersangka IPT ditangkap di kediamannya, di rumahnya di Desa Haya. Kemudian untuk pasal yang bisa kita kenakan, tentunya korban ini masih di bawah umur, masih di bawah 16 tahun, masih di umur 16 tahun. Kita kenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, kemudian dijunturkan dengan pasal 338 KUHP, ya, pasal 55 ayat 1, pasal 351 ayat 338 KUHP, pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 351, ya, diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun. Ini kronologis pembunuhan MAL, mayat tanpa identitas dalam gorong-gorong Kota Masohi, kaki korban diikat batu. Teka-teki kasus penemuan mayat di selokan kawasan Bundaran Kota Masohi, Maluku Tengah terungkap. Gadis 16 tahun berinisial MAL itu ternyata korban pembunuhan. Dua pelaku RS berusia 22 tahun dan IPT berusia 34 tahun telah diringkus aparat Polres Maluku Tengah. Kapolres Malteng AKBP Abdul Ghafur dalam keterangan persnya menjelaskan, kasus pembunuhan itu berawal dari pesta minuman keras atau miras di Pantai Pengeringan Kota Masohi. Usai berpesta, keduanya kemudian menghubungi dan dimintakan datang ke penginapan Samudra. Tak berapa lama korban datang dan masuk ke dalam kamar RS. Selanjutnya IPT sempat merayu korban dengan iming-iming uang sebesar Rp200.000 dan akhirnya berhasil menyetubuhi korban. Pada saat itu korban merasa kesakitan dan berteriak. Karena takut teriakan korban didengar orang, tersangka IPT kemudian membungkam mulut dan hidung korban dengan bantal. Setelah kurang dari 1 jam, IPT melihat korban sudah tidak bergerak. Melihat korban sudah tak bernyawa, IPT bersama RS mengikat korban dengan tali jemuran yang ditemukan di penginapan. Kemudian pelaku mengikat kaki korban dan meletakkan ke dalam selokan. Tersangka IPT ini mengambil bantal dan menutup mulut dan hidung korban dengan bantal saat itu agar berhenti untuk berteriak, ya. Lalu melanjutkan persetubuhan. Nah, pada saat berlangsung persetubuhan lebih kurang 1 jam, tersangka IPT ini melihat korban sudah tidak bergerak lagi, pingsan.
Kemudian tersangka IPT ini diam sebentar sambil menggunakan pakaiannya kembali selama 5 menit, lalu pergi keluar menemui rekannya, menurut tersangka yang pertama tadi, saudara R, ya. Nah, mengajak untuk masuk melihat perempuan, bahwa perempuan tersebut perempuan sudah seng, ada nyawa lain, itu kata-katanya, ya. Nah, dan bersamaan dengan itu saudara IPT ini meminta bantuan saudara R untuk mencarikan tali, ya. Talinya dari nilon, ya. Ya, tali, ya, untuk mencarikan tali untuk mengikat. Nah, lalu tersangka R ini melakukan ngambil gunting dari dalam mobil, lalu pergi ke jemuran yang ada di Pindah Samudra, memotong dan menyerahkan tali tersebut kepada tersangka IPT. Dan setelah itu tersangka IPT menggendong mayat korban ke dalam gorong-gorong. Kemudian di dalam gorong-gorong tersebut tersangka IPT melakukan pengikatan pada kedua kaki dan mengikatkan juga kepada batu dengan maksud mungkin untuk menenggelamkan. Ya, harus menahan supaya tidak terbawa air, ya. Nah, kemudian setelah itu tersangka pergi meninggalkan TKP lokasi dan kembali ke rumahnya. Yang akan diperlihatkan sebentar nanti di Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Proyek Ambon Newport dan Lumbung Ikan Nasional batal. Alasannya ada gunung berapi aktif di dasar laut lokasi pembangunan. Proyek pembangunan Lumbung Ikan Nasional atau LIN dan Ambon Newport atau ANP dibatalkan. Kabar ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kepada 8 wakil rakyat daerah Maluku. Anggota DPR RI Dapil Maluku, Anna Latukonsina mengungkapkan, alasan dibatalkan pembangunan 2 mega proyek itu karena terdapat gunung berapi aktif di dasar laut. Anna Latukonsina melalui rilis Senin 14 Maret 2022 mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Selain terdapat gunung berapi aktif, berdasarkan hasil penelitian juga membuktikan bahwa terdapat benda-benda bekas peninggalan Perang Dunia II. Yang tentunya lanjut dia akan berpengaruh jika proyek itu tetap dibangun. Padahal sebelumnya LIN dan ANP telah digadang-gadang bakal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat Maluku. Kasus pembunuhan Kidar Umagap jalan di tempat. Pemuda Waiputi Maluku turun jalan. Aliansi Persatuan Pemuda Waiputi berunjuk rasa di Gong Perdamaian Dunia Jalan Slamet Riyadi Uriteto Sirimau Kota Ambon, Senin 14 Maret 2022. Masa protes kasus pembunuhan Kidar Umagap yang belum ada titik terang dari pihak kepolisian. Padahal kejadian itu telah dilaporkan ke Polsek Huamual Kabupaten Seram bagian Barat sejak September 2020. Dari pantauan tribunambon.com, massa membawa sejumlah poster dan berorasi secara bergantian. Dalam orasinya, mereka meminta Polda Maluku segera usut tuntas kasus pembunuhan tersebut. Mereka menilai pasca pelaporan kasus tersebut jalan di tempat hingga kini. Koordinator aksi Kosmon Umagap mengaku sangat kecewa dengan kinerja Polres SBB. Menurutnya kasus ini sengaja ditutupi penyidik kepolisian. Dia pun berharap Kapolda Maluku segera mengevaluasi kinerja Kapolres SBB maupun Kapolsek Huamual, serta mengambil alih kasus ini. Diketahui Kidar Umagap meninggal dunia setelah ditusuk orang tak dikenal saat menghadiri sebuah acara keluarga di Dusun Eli, Desa Iha, Kecamatan Huamual,
Kabupaten Seram bagian Barat pada 13 September 2022 lalu. Terkait kasus pembunuhan pada saudara kami di Dusun Eli Besar, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat. Kasus ini sudah cukup lama larut mengambang di Polsek Huamual, sehingga saya dan pihak keluarga serta Persatuan Pemuda Pulau Putih mengambil langkah untuk mengadakan aksi demo ini agar pihak Polda Maluku bisa segera mengevaluasi kinerja Polsek Huamual atau Polres Seram bagian Barat SPB. Jadi kasus ini dari sejak kapan? Kasus ini sudah sejak dari September 2020 lalu. Keluarga minta Polda Maluku ambil alih kasus pembunuhan Kidar Umagap di SBB. Polda Maluku diminta ambil alih kasus tewasnya Kidar Umagap akibat ditikam oleh orang tak dikenal saat menghadiri acara keluarga di Dusun Eli, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat pada 13 September 2022 silam. Kosmon Umagap saat menemui pihak Polda Maluku mengaku sangat menyayangkan lambatnya proses penanganan yang dilakukan Polres SBB dan Polsek Huamual terhadap kasus ini. Pasalnya kasus ini telah dilaporkan setelah kejadian 2 tahun lalu. Namun tak ada perkembangan, bahkan pelakunya hingga saat ini belum diketahui. Mendengar hal ini, Kasubit Pit Humas Polda Maluku, AKBP Johan Pikauli menyatakan, masalah ini akan diteruskan ke Kapolda Maluku. Dia meminta pihak keluarga percayakan penanganan kasus tersebut di tangan kepolisian. Untuk itu, dia berharap agar keluarga korban tetap menjaga situasi Kamtibmas agar selalu kondusif. Dicantumkan dalam surat tadi disampaikan kepada pihak keluarga dari korban. Ya, tapi rekan-rekan, adik-adik yang saya ini nanti tetap kita akan berusaha untuk menyampaikan keluhan-keluhan dari pihak korban, ya, yang diri dengan rekan-rekan sebagai pemuda di sana untuk mengontrol, mengawasi, ya. Jadi fungsi adik-adik orang kan mengontrol, mengawasi. Nah, sehingga juga bisa sampaikan kepada pihak keluarga perkembangan seperti ini. Ya, nanti akan disampaikan ke Pak Kabit supaya dia bisa ini ke Kapolda. Seperti itu. Oke, baik. Jadi aspirasi apa yang mau sampaikan? Jadi kita sebelumnya kita perkenalan dulu, ya. Nah, kita AKBP Johan Pikauli, Penmas, merangkap juga. Oke, baik. Jadi aspirasi apa yang mau? Sering ada tumpukan sampah, akhirnya puluhan tempat sampah dibangun di Namlea. Sampah sering berserakan di jalanan pusat kota Namlea, Kabupaten Buru. Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buru sudah membangun puluhan tempat sampah di sejumlah titik kota berjuluk Bupolo itu. Pantauan Tribunamon.com di lapangan Senin 14 Maret 2022, ada puluhan tempat sampah yang dibangun DLH di beberapa lokasi. Di antaranya Kompleks Kuburan Cina, depan SMP 9 Buru, Jalan BTN Dermaga, Jalan Baru Nametek, Jalan Rana, dan Jalan BTN Tatanggo. Pembangunan tempat sampah tersebut sudah 1 minggu lalu. Sejak tempat sampah itu dibangun sampai dengan hari ini tidak ada lagi sampah yang meluber hingga ke badan jalan, serta tidak mengganggu pengguna jalan yang lewat kawasan tersebut. Petugas kebersihan juga lebih mudah ketika membersihkan sampah-sampah yang ada. Sebelumnya tempat yang menjadi prioritas pembangunan bak sampah tersebut merupakan lokasi sampah berserakan. Namun semuanya dapat diatasi sehingga jalanan kota Namlea terlihat bersih tanpa ada sampah di badan jalan.
Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 14 Maret 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.